pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita dari Yayasan Aurika pagi ini hari ke-6 dalam rangka kita Hari Pendengaran 2022 ya. Kita akan live selama 1 bulan setiap hari pada pukul 10 pagi selama 45 menit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pembelajar hebat sahabat Aurika, kita akan selalu bertemu selama 1 bulan ini di jam 10 pagi. Kali ini kita akan ngobrol bareng nantinya dengan Dr. Azhadi Prasetyo. Beliau sekarang, Dr. Azhadi Prasetyo, spesialis THT-KL yang sekarang beliau ada di Jogja, berdomisili di Jogja, tinggal di Jogja, berkeluarga di Jogja, menjadi staf pengajar di UGM juga, begitu ya. Nanti kita akan coba ngobrolkan mengenai pemeriksaan pendengaran pada anak-anak, terutama pendengaran gangguan pendengaran yang dialami oleh anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu, kita nanti akan ngobrol bersama. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya, kita bisa belajar bersama. Minta tolong pada teman-teman yang sudah mengikuti, kira-kira nih suara saya bisa didengarkan dengan cukup baik atau tidak ya. Coba deh kita dari teman-teman, ada mungkin yang bisa membantu cek suara saya ini apakah cukup bisa didengar dengan baik. Demande Kreatifu bergabung, oke, terima kasih. Kemudian Dakalo Dewi Puspita, terima kasih bergabung. Bunda Galo, suara saya bisa terdengar cukup atau tidak Bunda Galo? Kemudian teman-teman yang lain, Citra. Semoga suaranya cukup terdengar ya. Oke, baik. Kita tunggu ya, sebentar lagi kita bergabung dengan Dr. Azhadi Prasetyo. Saya kenal dengan Dr. Azhadi sudah sejak kira-kira 4 atau 5. Nanti coba kita konfirmasi kembali dengan Dr. Azhadi. Ya, selamat pagi Pak Gutomo, Assalamualaikum. Pagi Dr. Azhadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dok? Baik Pak Gutomo, alhamdulillah sehat selalu Pak Gutomo, mudah-mudahan juga sehat di Surabaya. Amin. Kita memang harus menjaga ya kesehatan ini, ternyata tidak bisa dibiarkan begitu. Ya. Memang semuanya berubah, artinya penanganan kesehatan sekarang, cara kita sehari-hari gitu ya, berhubungan dengan kesehatan, dengan adanya pandemi ini juga kelihatannya berubah semua ya, baik kegiatan kita begitu ya. Kita dulu nggak pernah bayangkan ketemu harus lewat online begini, sampai sekarang saya juga tidak main-main online begini. Ya, kita juga harus ngikutin, ya terpaksa mengikuti ya Pak ya, karena kondisinya memang mengharuskan kita seperti ini. Nggak apa-apa, asal kita mampu beradaptasi aja kuncinya sih sebenarnya. Ya. Tapi itu juga yang artinya sedikit merubah juga, artinya di dalam penanganan gangguan pendengaran terutama anak-anak ya, kalau di kita itu di bidang habilitasinya begitu ya, itu juga harus berubah juga.
Nah, jadi kita Ya, juga aku tahu. adaptasi juga. Jadi semuanya kelihatannya harus dipaksa berubah ini. Kita harus siap, Dipaksa. memang mau ya harus siap. Ya, ya mudah-mudahan kondisi ini juga tidak terlalu lama, Pak Gutomo, supaya kita bisa kembali uh, apa? Kembali bisa berinteraksi secara sosial lagi dengan Pak Gutomo, dengan teman-teman, ibu-ibu sekalian yang ya mungkin Ya, terhambat karena adanya pandemi ini. ya, ya. Baik dok, mungkin hari ini kita coba ngobrolkan. eh Sebentar dok, saya agak kelewatan sedikit Ya, ini. Dokter Azadi ya, bisa ya. cerita sekarang sedikit gimana kegiatan dan sebagainya. Ya, kegiatan, ya alhamdulillah saya dari tahun 2005 itu pindah ke Jogja. Dulu sebelum 2005, antara 2002 sampai 2005, ya saya sering ketemu Pak Gutomo ini di Surabaya. Jadi ya kita ini sudah dari tahun 2002 ya istilahnya ya punya interest yang sama. Waktu itu saya masih dokter umum, punya interest yang sama dengan Pak Gutomo ini, melihat ya adik-adik yang tidak dikaruniai pendengaran sejak lahir itu ya penanganannya, kemudian rehabilitasinya juga masih sangat terbatas ya Pak Gutomo ya waktu itu ya. Ya, Nah, ya kemudian betul. saya akhirnya melanjutkan tahun 2005 melanjutkan pendidikan THT uh, di mana? Di Jogja, di UGM. Nah, sejak itu kemudian sampai sekarang ya akhirnya apa fokus ke bidang neurootologi. Artinya neurootologi itu saraf pendengaran dan gangguan keseimbangan. Ya, biasanya dua itu, gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan. Ya, jadi kegiatannya ya banyak mengurusi memang eh, gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan, Pak Gutomo sekarang. Ya, cuma sekarang sudah lebih ringan dibandingkan kita dahulu ya Pak Gutomo ya. Sekarang sudah ada pendidikan misalnya audiologis. Ya, kita dibantu dari teman-teman audiologis. Dulu semua yang melakukan atau melakukan assessment adalah THT. Bahkan kita wah ini luas sekali ternyata. Aspek ini aspek pendengaran. Nah, itu ternyata juga masih luas gitu. Ya, jadi kita sangat tergantung oleh dokter THT, yang mana pendidikan THT sebenarnya juga ya ada aspek gangguan pendengaran, tapi tidak mendalam yang seperti yang kita sering bicarakan itu ya Pak Gutomo ya. Sehingga ada terjadi kebuntuan, kadang-kadang terjadi kebuntuan atau ya apa ya kekurang nyamanan pasien atau orang tua ya, terhadap penanganan gangguan pendengaran tersebut, terutama pada anak, karena ini memang spesial, ya harus kita ini kan lah spesial. Gitu Pak Gutomo, kegiatannya ya sama, masih sama seperti yang dulu. Iya dok, ini kan memang kalau saya ingat tadi saya sempat ngomong, mungkin saya agak lupa, mungkin 2003, 2004 atau sekitar segitu, atau semalam 2002 ya gitu. Kita ketemu Ya, pertama, kita kan sebagainya. Ya ngobrol-ngobrol, belajar sama gini-gini dan sebagainya. Nah iya. sekarang sudah berkegiatan menetap di Jogja gitu ya. Ya, Eh, Hari inilah kita coba dalam rangka Hari Pendengaran ini kita ngobrolkan tentang terutama spesial ini ya, yang tadi sempat disinggung itu eh, anak-anak, pada anak-anak gitu ya. ya, Eh, populasi gitu. anak ya Pak ya. Nah, betul karena memang kasus-kasus pada anak-anak ini kelihatannya kok sekarang ini saya belum belum punya statistik yang terbaru ya datanya. Cuman kalau dari tempat statistik di tempat kita sendiri di Yayasan Aurika itu semakin meningkat setiap harinya. Itu banyak kunjungan baru, banyak teman-teman baru yang datang. Plus sekarang itu kasusnya kalau dulu gangguan pendengaran konsentrasinya, ternyata gangguan pendengaran itu yang datang ke kita itu juga plus yang lain-lain, ada gangguan penyerta yang Ya, lain. iya.
gangguan tumbuh kembang yang lain kadang-kadang ya Pak ya. Betul, betul. Iya. Kita pengen Nah, tahu sebetulnya pemeriksaan ini sebetulnya bagaimana sih? Apa memangnya perlunya kadang-kadang orang tua itu melakukan pemeriksaan kalau sudah istilahnya itu kejadian buntu dulu, baru dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan penanganan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira pemeriksaan pendengaran terutama untuk anak-anak itu bagaimana gambarannya? ya gambarannya ya memang sedikit lebih kompleks karena ini populasi ya dari bayi baru lahir sampai anak-anak kita sebut ada yang bilang usia 18 tahun. Nah, tapi spesial populasi ini yang dari bayi sampai usia 5 tahun lah misalnya, itu kita memang membutuhkan perhatian yang sedikit lebih ya Pak ya. Nah, yang pertama tentunya kita harus dibekali bahwa sistem pendengaran, nah sistem pendengaran itu ada dua, sistem pendengaran sentral dan sistem pendengaran perifer. Ya, yang kita banyak lakukan pemeriksaan ini ada di sistem pendengaran perifer. Padahal kita tahu bahwa sistem pendengaran itu ada dua yang saling berkaitan dan saling apa ya, pasti saling berinteraksi. Nah, sistem pendengaran perifer mulai dari daun telinga sampai telinga dalam, kemudian nanti sistem pendengaran sentral ya dari telinga dalam sampai ke pusat pendengaran. Nah, pusat kita mendengar, dan pusat mendengar itu juga berinteraksi dengan bagian-bagian yang lain. Nah, sehingga ya setiap anak itu unik, individual sekali. Jadi kita memeriksanya juga hati-hati ya. Sistem pendengaran ya, bagaimana kalau misalnya sistem pendengaran, hubungan antara sistem pendengaran perifer jika terganggu, bagaimana mengakibatkan ya gangguan juga, atau informasi yang kurang dari sistem pendengaran perifer juga akan diinterpretasikan berbeda di sistem pendengaran sentralnya, pusatnya sana, pusat untuk menerjemahkan gitu Pak. Nah, jadi itu dulu, kita punya dua sistem pendengaran yang saling berkaitan, bahwa ini ada sistem pendengaran perifer dan sistem pendengaran sentral. Memang pemeriksaan-pemeriksaan selama ini banyak tertuju pada sistem pendengaran perifer karena toolsnya banyak, jenis pemeriksaannya banyak. Kita bisa memeriksa kondisi liang telinga, bisa kita periksa kondisi membrana timpani atau gendang telinga, atau fungsi telinga tengah. Nah, itu bisa kita periksa, ada alatnya. Kita periksa koklea atau rumah siputnya, gitu bisa kita periksa mulai dari sel rambutnya ya dengan pemeriksaan OAE, dengan kemudian lanjut ke belakang dengan pemeriksaan BERA, ASSR, itu ya dalam rangka menilai integritas dari sistem pendengaran perifer. Nah, untuk yang sentral ini toolsnya tuh di kita memang belum banyak ya Pak ya. Ya ada beberapa, namanya cortical evoked response audiometry, ya semacam BERA, tetapi perjalanan suara itu kita ikuti, kita amati sampai sentral. Ya, tentunya mengamati perjalanan suara ini sampai sentral itu membutuhkan ya kondisi perifer yang optimal. Nah, kalau kondisi perifernya terganggu, ya kita juga sulit memperkirakan kondisi di sentral itu bagaimana, kita agak sulit juga, karena kan stimulusnya dari liang telinga, stimulusnya tetap stimulus suara dari liang telinga, dari perifer ke sentral. Ya itu. Jadi kita bagi dua Pak pemeriksaan. Ya mungkin hari ini kita akan banyak bicara tentang pemeriksaan pendengaran yang perifer yang memang banyak terjadi pada anak-anak misalnya baru lahir tidak dikaruniai pendengaran yang baik. Itu Pak Utomo, secara globalnya dulu. Nah, jadi gini, kalau dari sedikit ini tadi berarti kan kita bisa ambil kesimpulan
harus ada kerjasama antara yang perifer ini dengan yang sentralnya begitu ya. Soalnya kalau misalnya Betul, Pak. banyak apa namanya orang tua itu mengatakan bahwa kalau dia sudah pakai alat bantu dengar, misalnya ya dalam tanda kutip Iya, bukan, betul. ternyata semuanya selesai sampai di situ. Padahal Betul, mungkin Pak. Iya, ada faktor dari sentralnya ini yang juga kita harus pertimbangkan begitu ya. Sehingga betul. hasil Karena sentral ini juga, iya, sentral ini juga berhubungan dengan fungsi yang lain juga. ya, Iya, jadi bahkan yang sudah melakukan cochlear implant pun juga harus diberikan pengertian sistem pendengaran ini dulu. Ada dua, dengan perifer sentral. Ya kadang-kadang kan harapan teman-teman yang sudah melakukan implan cochlea ya normal seperti uh, ya, kita gitu, Pak. ya, Ya, ya. Jadi memang itu kasus-kasus yang mungkin harus juga seperti yang disampaikan ya dok ya, apa namanya iya, diberikan kepada orang tua terutama atau keluarga begitu ya, karena memang perifernya saja dibenahi, tapi kalau ada masalah di sentral juga tidak akan banyak membantu. Membantu mungkin membantu, tetapi tidak sesuai dengan harapan mungkin ya. Oke. betul. Nah, sehingga ya konseling. Nah, ini memang sebenarnya Ya, kalau pemeriksaan ya sudah baku ya. Ada protokolnya, sudah ya, baku pemeriksaannya itu protokolnya, tetapi yang belum mungkin dijalankan secara penuh adalah konselingnya. Ya, konselingnya tentunya juga menyangkut hal-hal yang seperti ini, bahwa ya ada interaksi antara sistem pendengaran perifer dan sentral, sehingga nanti harapannya realistis. Nah, kita kan menginginkan para orang tua, para edukator, para komunitas ini juga mempunyai harapan yang ya realistis gitu terhadap kondisi putra-putrinya. oke, baik. Baik, kalau gitu kita memang hari ini seperti tadi kita akan bahas mungkin banyak yang di bagian apa namanya perifernya, dok ya. Kira-kira Ya, itu gimana gambarannya? Artinya apa saja gitu ya? Kemudian apa misalnya nantinya itu yang harus kita apa namanya sampaikan kepada keluarga atau orang tua, misalnya pemeriksaan ini itu menghasilkan apa? Intinya dari pemeriksaan ini itu apa? Karena diharapkan kadang-kadang sudah diketahui, kemudian apa nextnya? Itu begitu. Gimana ya, kira-kira? ya, baik Pak. Jadi pemeriksaan pendengaran sebenarnya kita melakukan pemeriksaan itu dari luar ke dalam. Ya, dari sistem pendengaran. Nah, sistem pendengaran perifer ini kita bagi tiga, Pak, sebenarnya. Ya, telinga ini kita bagi tiga. Telinga luar, telinga tengah, kemudian telinga dalam. Nah, kita melakukan pemeriksaan bagian-bagian telinga itu. Nah, untuk telinga luar itu terdiri dari liang telinga dan daun telinga dan liang telinga ya, Pak ya. Nah, kita cek ya dengan menggunakan otoskop. Nah, otoskop itu suatu ya kayak senter lah, senter untuk melihat kondisi liang telinga. Ya, kadang-kadang pada anak-anak masih banyak istilahnya kotoran telinga yang menyumbat di liang telinga. Nah, itu kita perlu bersihkan. Kemudian ada nggak kelainan-kelainan dari lahir, seperti liang telinga tidak terbentuk. Nah, liang telinganya tidak terbentuk. Nah, itu nanti akan apa namanya pada saat kita pemeriksaan kita pilihkan pemeriksaan yang tidak melalui hantaran udara, misalnya melalui hantaran tulang. Nah, gitu. Kalau misalnya liang telinganya tidak terbentuk atau atresia atau mikrotia itu bisa terjadi ya kelainan bawaan dari lahir. Nah, kita cek kondisi telinga luar. Kemudian bagaimana kondisi telinga dalam. Nah, itu juga kita lakukan berbagai pemeriksaan. Oh ya Pak, tentunya ini juga kita sesuaikan dengan usia ya Pak ya. Kalau usia bayi baru lahir, kita bisa melakukan pemeriksaan otoskopi itu bisa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan timpanometri bisa. Sekarang sudah ada yang 1000 Hz itu untuk bayi ya. Ya. Kemudian kita, itu
untuk telinga tengah dulu sekarang. Nah, telinga tengah kita bisa melakukan pemeriksaan bagaimana menilai mobilitas atau kelenturan membrana timpani atau gendang telinganya dan fungsi telinga tengah, tekanan telinga tengah yang sering bermasalah pada anak-anak. Nah, kemudian di belakang lagi itu ada sensor organ sensor ya, rumah siput. Nah, rumah siput ini juga unik juga. Dia satu organ mempunyai dua fungsi yang berbeda, yang sangat berbeda, yaitu organ pendengaran, sensor pendengaran, dan sensor keseimbangan. Jadi itu ya, unik, memang satu organnya satu, saling nyambung, tapi punya fungsi yang sangat-sangat berbeda. Satu pendengaran dan keseimbangan. Nah, di dalam rumah siput itu ada sel rambut, ya sel sensornya itu. Ya, ada dua sel rambut yang di dalam dan di luar, sel rambut luar dan sel rambut dalam. Nah, ini yang terutama sel rambut luar kita bisa periksa dengan menggunakan namanya auto acoustic emission. Jadi auto acoustic emission ini menilai apa ya, emisi itu energi yang sangat kecil yang dikeluarkan oleh sensor yang normal. Jadi sensor yang normal itu mengeluarkan energi ya yang bisa kita tangkap di liang telinga. Ya, jadi kita tempatkan sensor di liang telinga, kemudian ada stimulus suara, kemudian sensor tersebut bergerak mengeluarkan energi yang sangat kecil yang hanya bisa diterima oleh sensor alat namanya OAE itu. Nah, itu menggambarkan bagaimana ya istilahnya kesehatan apa ya, sel rambut luarnya. Ya, kalau dia mengeluarkan emisi ya kemungkinan sel rambut luar itu berfungsi dengan cukup baik ya. Nah, itu OAE. Nah, untuk yang dalam bagaimana? Kita memang belum, untuk yang inner hair cell secara langsung seperti OAE itu kita memang belum punya alatnya, tetapi nanti kita bisa memperkirakan dengan ini. Nah, itu untuk sel rambut luar ya, Pak. Kemudian ke dalam lagi ya, di situ ada ya saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran yang kita sebut nervus auditorius ya, nervus auditorius. Nah, setelah suara itu diubah menjadi gelombang listrik oleh sel rambut, jadi sel rambut tadi berfungsi mengubah gelombang suara. Kita akan mengeluarkan suara, kemudian oleh sel rambut tersebut diubah menjadi gelombang listrik. Nah, gelombang listrik tersebut yang kita ikuti perjalanannya sampai batang otak. Nah, kita menilai ya, itu namanya alatnya BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry atau EBR, Auditory Brainstem Response. Ya, dengan alat itu kita bisa menelusuri ya jejak suara ya, tentunya sudah diubah menjadi gelombang listrik ya. Sampai dengan batang otak. Kok ya ada yang bilang sampai colliculus inferior namanya apa? Bagian batang otak yang itu ya, gelombangnya ada 1 sampai 7, yang biasanya yang paling besar gelombangnya 5. Nah, itu nanti dokter ya. Tetapi intinya adalah kita bisa menilai integritas atau bagaimana ya perjalanan suara tersebut ya dari pos-posnya ya, dari ada nama anatominya sih sebenarnya spesifiknya untuk mencerminkan gelombang-gelombang itu. Nah, nanti kita nilai ya, dokter akan menilai hasil dari intinya bahwa suara itu sampai enggak sampai ya batang otak. Minimal jika suara sampai ke batang otak ya kemungkinan anak ini dengar. Ya, karena kita kan meriksanya anaknya kita tidurkan, Pak. Iya, kita tidurkan. Jadi ya, ini sebenarnya pemeriksaan objektif ya yang kita bicarakan ini, pemeriksaan objektif. Jadi pemeriksaan itu sebenarnya ada dua, pemeriksaan subjektif dan objektif. Ya, yang bisa kita lakukan pada pada anak-anak. Kapan kita melakukan pemeriksaan subjektif ya kalau anaknya bisa kooperatif gitu, Pak. Bisa bisa
ya apa kalau tidak sangat tidak kooperatif, ya ya tenang, duduk tenang, kemudian ya bisa sedikit bisa kita arahkan, walaupun pada anak-anak ya ya namanya Susah. anak-anak ya kita iya kita susah. Ya, Iya. Ya, jadi itu pemeriksaan yang objektif. Pemeriksaan subjektifnya apa aja? Pemeriksaan subjektif ini pemeriksaan mulai tergantung usia. Jadi kita melakukan pemeriksaan subjektif ya. Dalam pemeriksaan itu subjektif. Misalnya pas baru bayi lahir itu ya hanya bisa kita lihat responnya. Jadi deteksinya. Nah, deteksinya ini kan kita mulai aslinya sudah dilakukan deteksi baru assessment kan. Nah, ini jadi deteksinya kalau secara subjektif ya kita bisa memberikan suara yang keras. Nah, dengan melihat respon misalnya kedipan mata atau starter refleks, refleks kaget gitu ya. Kalau bayi baru lahir kalau ada suara keras dia otomatis apa nekuk ya apa kaget ya. Nah, itu. Nah, kemudian seiring bertambahnya usia ada namanya behavior observational audiometry. Ya, di ruang free field test atau ada yang nyebut free field test, tes free field karena itu dilakukan di suatu ruangan ya, ruangan bebas ya. Nah, itu kita mengamati tingkah laku anak terhadap rangsang suara yang diberikan. Ya. Nah, ini subjektif, artinya subjektif tergantung kooperatif anak tadi. Kalau anak pada waktu kita tes ya sedang ya tidak lapar, menangis, lapar atau ini ya responnya subjektif sama sekali. Artinya subjektif ini tergantung kerjasamanya ya, ya atau yang lebih besar sedikit dengan visual reinforcement audiometry VRA itu biasanya jadi satu dalam ruangan behavior observational audiometry BOA tersebut. Kita melihat respon anak terhadap berbagai rangsang suara yang kita berikan. Ya, Nah, dari situ sebenarnya secara subjektif kita sudah mengetahui. Nah, jadi pemeriksaan pada anak ini tidak hanya single atau satu pemeriksaan kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, itu jadi istilahnya apa ya, saling melengkapi antara pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif yang saya sebutkan tadi yang bisa melacak suara sampai batang otak itu saling melengkapi. Ya, jadi kalau ya sedikit ini saya potong sedikit ya dok ya. Artinya kalau tadi itu kan anak itu diamati begitu ya. Berarti sebetulnya kalaupun ini untuk di rumah, terutama untuk orang tua ya. Misalnya kalau pemeriksaan karena sekarang yang banyak dilakukan itu juga ada yang mereka menyebutnya screening newborn hearing screening dan lain sebagainya itu ya. Tapi itu kalau memang belum dilakukan berarti orang tua itu sebetulnya bisa dong untuk mengamati di rumah. Ya, betul. Untuk step awalnya tentunya justru anak-anak itu dalam kondisi optimal itu ada di rumah. Ya, pengamatan yang paling baik menurut saya adalah pengamatan di rumah. Nah, ketika anak dibawa ke dokter itu sudah takut, sudah iya itu sebenarnya justru pengamatan yang paling baik saya selama ini yang justru saya gali, saya ajak obrol itu orang tua bagaimana kondisi anak tersebut di rumah. Nah, pertama ya kondisi yang bagaimana biasanya karena ini yaitu tadi kalau ada suara keras bagaimana reaksinya. Kalau masih bayi tergantung bayi ya. Kalau bayi ya dia kaget misalnya kalau tidur ada suara keras responnya gimana Bu? Apa kagetan nggak? Nah, kalau ya nih dok anak saya ini kagetan banget. Kalau ada pintu kebuka aja dia kaget. Nah, tapi kita juga harus mendeskripsikan lagi apakah kagetnya ini karena getaran, kadang-kadang pintu tutup itu menimbulkan getaran di dinding ya, atau memang karena kaget karena mendengar suaranya. Jadi kalau anak kagetan itu kita justru lebih senang ya, karena apalagi kalau dok ini kalau ada kakaknya atau suasananya ramai dia tetap tidur terus ya, itu tidak terganggu, anak tidak terganggu dengan suara-suara ya, itu juga ini kita poin, artinya kita ya
perlu perhatian ya. Perhatian gitu. Ya, kemudian dipanggil tidak. Kalau udah besar ya, dipanggil ada panggilan biasanya tidak apa? Tidak menoleh. Oh, kemudian Berarti ya kalau begitu, kalau dulu itu banyak, nggak tahu sekarang mungkin masih beberapa masih ada ya orang ya tua yang beranggapan bahwa oh anak saya itu pinter. Kenapa? Karena tidak mengganggu saya. Karena apa? Tidurnya banyak dia. Nah itu ya kemungkinan bisa ditandain dulu itu dok harusnya ya. iya harus itu Pak, karena justru dengan anak yang anteng, sangat anteng bahkan dengan suara. Ya jadi telinga kita ini kan ya istilahnya tidak pernah berhenti bekerja selama kita hidup ya Pak ya. Beda kalau kita tidur mata bisa diistirahatkan. Tapi kalau telinga tidak bisa. Jadi sebenarnya dia tetap terjaga. Jadi masih bisa misalnya ada suara mestinya ya ada respon, ada kaget gitu. Ya kaget, terkejut atau ya sebentar. Atau kalau misalnya bayi itu diberikan ASI, dia berhenti sejenak itu kalau ada suara. Nah, Oh, kemudian dia akan melanjutkan lagi ngenyutnya itu ya. Nah, itu kemudian itu kalau justru kita wah kalau anteng banget ini yang kita justru waspada. Ya, jadi kebalikannya ya ya. kalau kagetan itu lebih senang kita karena itu ada respons terhadap suara artinya Pak. Ya, baik Dok, kalau gitu. Jadi kalau tadi pemeriksaan itu baik ya, maaf yang objektif tadi itu mulai dari telinga yang di luar, terus jalan Ya, di tengah begitu ya, kemudian sampai ke yang bagian dalam. Berarti serangkaian pemeriksaan itu memang ya, harus dilakukan dan barulah kemudian kira-kira baru bisa disimpulkan bagaimana kondisinya sebetulnya. Begitu Dok ya, betul ya. betul Pak. Ya, karena pemeriksaan itu memeriksa bagian telinga yang berbeda-beda. Nah, bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kita butuh informasi itu untuk menilai integritas. Ya, bagaimana kondisi sistem pendengaran perifernya. Nah, itu yang memang ya mau nggak mau kita lakukan pemeriksaan itu. Ya, sehingga ya bisa menjawab bagaimana kondisi pendengaran perifernya. Oke, baik. Muat. Baik dok, kalau gitu. Jadi ini kita tidak terasa, ini sudah setengah jam hampir untuk ngobrol ini dok. Nggak apa-apa. Oh, kalau sama Pak Butomo bisa sampai sore ini ngobrolnya. Iya, iya. Nah, jadi gini, ini beberapa kasus yang memang sering kita kita dapati gitu dok ya, Pak. Orang tua itu ada yang memang mengatakan pemeriksaan saya periksa di sini Pak, habis itu periksa di sana dan lain sebagainya. Itu ya istilahnya mungkin mengulang pemeriksaan begitu ya, karena Ya, mereka sebagai orang tua mungkin merasa jangan-jangan pemeriksaannya yang salah dan lain sebagainya, itu ya begitu. Nah, pasti ada yang seperti itu. itu kira-kira bagaimana, Dok? Apakah memang itu perlu dilakukan? Satu, yang kedua, apakah itu artinya itu kalaupun nanti ada perbedaan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kira-kira bagaimana kita menyikapinya, terutama kalau kita dari sisi orang tua, begitu, Dok? Ya, memang ya kekhawatiran orang tua pasti ada ya Pak ya tentang hasil-hasil pemeriksaan itu. Ya kita juga memaklumi memberikan pilihan sebenarnya semua itu kan kembali ke orang tua. Mana yang istilahnya paling nyaman. Jadi dokter itu memberikan informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin ya. Pilihan tetap ada kita kembalikan ke orang tua yang mempunyai putra-putri yang tidak dikaruniai pendengaran yang baik tadi. Ya, ya kadang-kadang memang ada perbedaan hasil ya. Nah, perbedaan hasil ini juga harus kita validasi, artinya validasi apakah masalahnya apa. Kalau perbedaan hasilnya itu biasanya tidak terlalu jauh, Pak. Ya, tapi kalau sangat jauh, nah kita justru memberikan kita
wah ini mana ini yang yang paling valid. Nah, kita pertanyaan kalau ada hasil yang sangat jauh, misalnya satunya gangguan pendengaran berat, tapi satunya kok jadi normal. Nah, ini harus kita validasi. Nah, makanya kita validasi pertama, bagaimana kondisi anak di rumah. Nah, behaviornya bagaimana? Sesuai dengan yang mana ini? Kalau behaviornya sesuai dengan yang normal, misalnya, wah, ini anak kalau apa tidur ada suara ya bangun dok, kagetan itu. Ya, kita bisa ya secara subjektif kita memvalidasi, oh ya kita condong ke arah ini anak ini kemungkinan memang dengar. Nah, hasil yang misalnya mendapatkan hasil yang gangguan pendengaran berat, nah coba nanti kita lihat bagaimana kondisi pemeriksaannya. Jadi kondisi anak pada saat diperiksa juga sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi memang pada anak-anak ini kita tidak bisa ya hasil satu pemeriksaan kemudian kita lakukan kesimpulan, harus divalidasi dengan, kalau pemeriksaan objektif divalidasi dengan pemeriksaan subjektif. Ya, bisa BOA, bisa VRE, bisa ini. Nah, itu dengan itu baru nanti kita kemudian juga pengamatan di rumah. Nah, dari tiga ini pemeriksaan dari dokter itu pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, kemudian pengamatan perilaku anak terhadap suara di rumah. Karena anak, terus terang, anak yang paling nyaman itu kondisinya di rumah. Dok, ini kalau ada tukang bakso di luar itu langsung dikejar ya dok. Wah, ya berarti dengerin ting 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 gitu Pak biasanya. Oh, atau ada tukang es itu dia di dalam nggak lihat, dia lagi nonton TV langsung keluar, langsung ya ini berarti anak respon, ada suara. Nah, itu pengamatan yang paling ini. Gitu ya, Pak Kutomo. Jadi harus divalidasi dengan pemeriksaan yang lain. Ya, minimal orang tua di rumah itu sebetulnya juga harus berperan untuk mengamati, terutama sehari-hari ini anak ini kebiasaannya bagaimana begitu dok ya, paling tidak. Karena terus terang tadi kalau tadi disampaikan ada orang jual es lewat ting 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 dia lari, berarti sebetulnya mungkin yang dikhawatirkan ataupun hasil pemeriksaan ini itu mungkin harus dievaluasi lagi begitu ya. Apakah pada saat terhadap anaknya ini terdapat hal-hal yang tidak mendukung gitu ya, atau hal-hal yang gitu. Cuman kalau dari keterangan dokter tadi memang yang mungkin saya garis bawahi bahwa observasi di rumah itu sangat penting sekali gitu ya dok ya. Ya betul. Kalau kita ya observasi yang paling awal kan memang observasi pendengaran ya Pak ya, dari bayi baru lahir, yang karena ya begitu kita lahir pendengaran kita itu sudah normalnya sudah berfungsi dengan baik. Ya, jadi selama kita hidup ini pendengaran akan ya tetap akan bekerja sampai kita nanti ya dipanggil Yang Maha Kuasa. Artinya begini dok, mungkin orang tua ini juga harus diinformasikan ya bahwa ketika anak lahir itu harusnya sudah mendengar sempurna. Berarti betul. Organ pendengarannya terutama yang di dalam itu istilahnya begini, semakin besar akan menjadi tumbuh semakin besar atau berkembang begitu, atau bagaimana dok? Karena kalau memang mereka berharap, banyak yang menganggap oh nanti kan dia bisa sendiri dan lain sebagainya di dalam kasus-kasus yang dia mengalami keterlambatan bicara misalnya begitu ya, karena gangguan pendengaran, itu banyak orang tua yang masih menganggap begitu. Itu bagaimana? Ya sebenarnya organ telinga dalam itu bahkan ya 20 minggu kehamilan itu sudah terbentuk di dalam rahim itu 20 minggu kehamilan itu. Ada beberapa penelitian yang meneliti tentang itu, memang kurang lebih organ koklea itu 20 minggu kehamilan, 20 sampai 22 lah kehamilan itu sudah terbentuk sempurna. Nah, sehingga bayi baru lahir itu ya normalnya, atau jika tidak ada masalah dalam proses tumbuh kembang di dalam kandungan, ya tentunya
sudah bisa mendengar. Nah, cuma ada beberapa faktor resiko nih Pak Butomo, kadang-kadang yang ya faktor risiko yang harus diwaspadai oleh ya ibu hamil ya. Faktor risikonya ya tentunya yang pertama faktor genetik. Sebenarnya faktor genetik itu yang kalau misalnya ya keluarga, saudara atau ada yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir ya. Kemudian faktor infeksi selama masa kehamilan. Nah, ini sekarang ini kan ternyata ya karena deteksinya juga semakin gencar sehingga kita banyak menemui infeksi selama kehamilan. Itu ternyata mengganggu pendengaran, terutama rubella, sitomegalovirus itu juga mempengaruhi organ pendengaran selama terutama trimester pertama. Jadi ya karena gejalanya juga biasanya ringan ya, tidak berat sehingga dalam sehari, 2 hari atau 3 hari itu bisa hilang atau sembuh sendiri, tetapi berakibat kepada ya tumbuh kembang organ pendengarannya. Ya itu yang kita waspadai. Kemudian bayi prematur ya, lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan yang sangat rendah, bayi lahir dengan kondisi hiperbilirubin atau lahir kuning, ya bayi lahir dengan kekurangan oksigen, asfiksia kita sebutnya, ya biru gitu ya lahirnya. Nah itu ya yang perlu diwaspadai, yang perlu segera mendapatkan untuk segera dilakukan tes atau screening pendengaran. Ya terutama bayi-bayi resiko tinggi yang saya sebutkan tadi. Ya itu harus segera begitu lahir. Ya, walaupun tes subjektifnya dia ada respon secara subjektif, ada suara dia kaget, harus dilakukan pemeriksaan pendengaran, minimal screening pendengaran. Itu juga termasuk yang ini Dok ya, kalau misalnya ya. Si ibu misalnya mengkonsumsi obat tertentu atau narkoba ya, atau dan lain sebagainya, nah, itu dalam risiko tinggi dan ya harus otomatis risiko tinggi. Betul ya, dan bahkan sekarang rumah sakit ya, jadi kan ini ada kalau untuk screening pendengaran ya Pak Butomo ya, screening pendengaran itu ada dua sistem. Pertama targeted hearing screening. Targeted hearing screening itu adalah mentarget bayi-bayi baru lahir yang mempunyai resiko yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada resiko itu langsung dilakukan screening pendengaran. Ada yang sudah menganut universal hearing screening. Jadi tidak peduli semua bayi baru lahir yang ada di rumah sakit itu dilakukan screening pendengaran. Nah itu tergantung kemampuan SDM rumah sakitnya. Nah, beberapa negara maju sudah menganut universal hearing screening. Jadi setiap bayi yang lahir di negara itu dilakukan screening pendengaran. Karena karena pedomannya kan early detection, kita harus early intervention supaya rehabilitasinya juga berjalan dengan baik, Pak Butomo. Jadi itu nantinya juga hubungan dengan yang pernah disampaikan tadi Dok ya, masalah sentral tadi ya. Iya. Ya. Hingga kalau jalur input pendengaran ini tidak ada, berarti informasinya juga tidak banyak yang bisa didapat sehingga perkembangan lainnya mungkin akan terhambat. Begitu ya Dok ya? Ya, saya sih sejauh mana perkembangan yang lain itu, tapi terutama di sentral pendengaran akan terjadi reorganisasi pasti Pak. Oh, ya. Ya, karena inputnya sangat kurang. Jadi di sentral itu juga nggak diem itu, atau dia akan terjadi reorganisasi. Ya, reorganisasi ini yang kita dalam bahasa medis ya kemampuan otak untuk melakukan adaptasi, yaitu plastisitas ya, kita plastisitas otak. Nah, ketika kita lakukan intervensi dini, misalnya ini anak sudah terdeteksi gangguan pendengaran, ya kita ingin lakukan intervensi, misalnya dengan menggunakan alat bantu dengar atau modalitas yang lain ya. Nah minimal anak ini bisa mendapatkan
deteksi suara. Jadi kalau kita rehabilitasi, pertama deteksi suara, terus ya kemudian membantu perkembangan bicara bahasa ya Pak ya. Deteksinya dulu gimana? Kalau deteksinya baik, itu lumayan kita bisa melakukan stimulasi suara melalui jalur pendengaran. Ya walaupun yang diterima otak tidak sempurna, tidak seperti yang normal, ya kejelasannya, clarity-nya ya jelas, empuk, dengernya juga clear gitu ya. Ya karena kan sensornya banyak yang rusak. Ya sensornya banyak yang rusak. Jadi kita hanya memanfaatkan sisa sensor yang masih baik untuk untuk supaya antara jalur perifer dan sentral ini ya tidak terputus sama sekali. Ya. Jadi istilahnya kalau gampangnya mungkin kita memahami kalau ada satu kerusakan di tempat tertentu mungkin akan diambil alih oleh fungsi yang lain. Jadi diorganisir lagi disampaikan tadi gitu Dok ya. Oke. Iya, nah itu. Nah kalau sudah besar dia sudah melakukan reorganisir, nah itu semakin sulit ya kita mungkin yang kita alami selama ini kita melakukan misalnya rehabilitasi pada anak usia 4 tahun dibandingkan dengan anak usia 1 tahun itu kadang-kadang hasilnya ya sedikit berbeda ya, lebih baik yang early detection kemudian early intervention dibandingkan yang sudah ya datang ke kita usia di atas 2 tahun atau ya bahkan lebih besar lagi Pak. Iya Dok, waduh ini sayangnya kita dibatasi waktu Wah, kita cuma nggak usah dibatasi ya nggak apa-apa toh Pak. Sebetulnya pengennya gitu. Iya, soalnya menarik ini memang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Yang pertama bisa memberikan pemahaman bahwa sistem pendengaran itu tidak hanya di telinga saja, kita punya sistem pendengaran yang sentral itu yang sering kita lupakan bahwa kita hanya mengharapkan memperbaiki sistem pendengaran yang perifer ya yang sentralnya ini yang ya ini berkaitan dengan apalagi jika dikaruniai selain gangguan pendengaran juga ada gangguan tumbuh kembang lain, misalnya gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, anak-anak dengan autism. Nah, ini yang sangat ya perlu penanganan berbeda juga. Ya, tentunya tidak lupa juga yang paling penting adalah komitmen keluarga. Nah, ini komitmen keluarga ini yang tidak hanya proses rehabilitasinya tidak hanya tergantung pada tapi tergantung pada komitmen keluarga untuk bagi putra-putrinya ya untuk melakukan rehabilitasi, melakukan assessment atau pemeriksaan itu kan butuh komitmen yang sangat besar ya Pak. Kemudian kita juga Pak Gutomo, saya sama Pak Gutomo itu ya berusaha dari dulu itu menyediakan support system yang kuat. Nah, ini Pak Gutomo sudah mulai kuat support system di Surabaya ini ya, di dokter juga begitu ya, alat-alat sudah mulai banyak tersedia. Dulu nyari misalnya contoh alat ASSR aja kita harus keluar kota, sekarang di setiap daerah sudah ada alat-alat itu. Jadi kita menyiapkan support system yang kuat bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri dengan gangguan pendengaran. Itu support system ini juga kita butuhkan, bahkan dengan komunitas. Saya juga sudah bicarakan dengan Pak Gutomo, komunitas, peran komunitas ya, edukator, konseling ya gitu kan. Ya banyak ngobrolnya sebenarnya dengan ya apa yang diharapkan orang tua. Kadang-kadang orang tua ya over ya harapannya itu terlalu tinggi dengan kondisi putra-putrinya yang seperti ini gitu Pak Gutomo. Mudah-mudahan sedikit tadi pesan dari Dr. Alzadi memang semua itu memang kalau saya simpulkan memang harus bekerja sama ya Dok ya.
baik itu orang Betul, Pak. tuanya, baik itu profesional dari medisnya ataupun dari pengajarnya dan lain sebagainya, itu semua terutama juga dari masyarakatnya ya, itu memang harus bekerja sama karena kalau tidak kelihatannya eh, semua jalan sendiri-sendiri dan hasilnya juga tidak akan bagus, kelihatannya begitu dok ya. Ya, kalau jalan sendiri-sendiri, akhirnya nanti ya kebingungan sendiri ya, nanti bingung kan pasti. Ya, ya yang Ya, penting, yang penting ya kita sebagai, kalau saya sebagai tenaga kesehatan ya berusaha memberikan terbaik dengan peralatan yang ada ya apa yang ya, ada. Kalau tidak punya pemeriksaan alat-alat pemeriksaan objektif ya kita lakukan yang subjektif yang terbaik. Nah nanti kalau ingin melanjutkan ke ini memang. Nah kemudian setelah pemeriksaan, nah apa dok selanjutnya ya tentunya kita melakukan habilitasi atau rehabilitasi ya. Nah, bagaimana melakukan habilitasi ya dengan banyak caranya ya. Kemudian kita juga melakukan konseling ya, konseling pilihan ya. komunikasi. Yang ini yang sepertinya uh, belum kita edukasikan atau apa sih pilihan komunikasi bagi anak gangguan pendengaran? Apakah Ya. semua harus dilakukan AVT dok, apa semua gangguan pendengaran itu AVT atau lip reading atau total komunikasi atau bahasa isyarat? Duh, kok banyak mas yang masih pakai bahasa isyarat atau apa? Nah itu bingung memilih pilihan komunikasi yang sesuai dengan kondisi keluarga. Itu saya rasa uh, penting itu Pak yang perlu disampaikan. Betul, baik dok. Memang itu jadi PR kita juga ya untuk menginformasikan ya, apa istilahnya edukasi itu memang tidak bisa dilakukan sekali dan mungkin ini terus kita akan Iya, lanjut. Ini berkaitan dengan ini juga makanya kita buat acara ini salah satunya ini hari ke-6 ya ya, kita nanti sampai tanggal akhir bulan Maret ini. Ini juga tadi kalau ya, disinggung sempat ada gangguan pendengaran karena virus, infeksi virus, rubella dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ada yang akan membahas itu juga kita ngobrolnya. Kemudian yang tentang tadi sedikit disinggung tentang genetik juga itu nanti kita juga akan ada yang apa namanya kita ngobrolkan juga gitu ya. Kita dengan harapan ya, itu memang apa namanya edukasi ini berjalan terus. Itu begitu dok. Dan ini ya Pak kita Gutawa. kelewatan waktu sekitar 3 menit dok. Oh ya, nggak apa-apa, 3 menit. Monggo saya sih senang Pak dengan adanya acara seperti ini ya. Apalagi dilakukan sebulan dengan menggandeng seluruh stakeholder ya. Support, ini kan dalam rangka membangun support system ya Pak ya. Support system yang kuat. Sehingga kita ya saling bersinergi mulai dari tenaga kesehatan, edukator, bahkan pekerja sosial atau komunitas ya, speech pathologist, audiologist, macam-macam itu kita dalam sebulan ini jadi ya mendapatkan manfaat yang banyak lah kalau kita mengikuti IG Live di Yayasan Aurika ini. Terima kasih dok. Iya, Terima kasih. Kita juga apa namanya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat ini yang sudah mengikuti gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ya, menambah apa namanya bagaimana kita harus bersikap, bagaimana apa yang harus kita lakukan, terutama kalau memang ini kita mempunyai anak-anak yang memang diberikan apa namanya kekhususan-kekhususan gitu ya sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan atau mengorganisasi lagi, mengevaluasi lagi tujuan-tujuan hidup kita. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada Dokter Razadi. Sebulan ini kita di banyak dok, kita nanti dengan UNS, dengan UNER, kemudian dengan UNESA, dengan Unipar itu dari pendidikan ya, dari menyiapkan teman-teman ya, itu masuk universitas. Kemudian ada yang dari Sutomo, Rumah Sakit Sutomo, kemudian teman-teman dari provider alat bantu dengar, baik itu dari Medel, dari Kasum, dari Cochlear, Nobel, dan Irtek. Kemudian teman-teman yang lain, ada yang mereka para terapis-terapis, itu nanti kita akan bergantian selama 1 bulan ini.
Jadi bagi Bapak dan Ibu silahkan kalau ingin bergabung, kita selama 1 bulan ini akan ada di jam 10. Ini kita kelewatan sudah 5 menit, Dok. Nanti saya dimarahi teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi Ya, terima kasih Pak Gutomo, sehat selalu, nggih. selalu terima kasih banyak. Ya, Nanti kita di kesempatan-kesempatan yang lain ya, Dok ya. ya, baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan ke Pak Gutomo. Nanti Pak Gutomo biasanya menyampaikan ke saya. Ya, ya Pak. Kelupaan juga kita ini dibantu oleh Dr. Azhadi Prasetyo ini, itu dari UGM juga, dari Rumah Sakit Sarjito juga ya, Dok ya. Ya, oh iya. Semua ini kita bisa itu tadi bersinergi dengan baik begitu. Ya. Ya, tetap komunikasi ya Pak kita supaya anak-anak ini lebih mendapatkan support sistem yang kuat. Nah, ini kan Yayasan Aurika ini sudah memikirkan bahkan sampai tingkat universitas bagaimana anak-anak ini bisa ya sama dengan yang lain. Siap, Dok. Kita Matur akan nuwun, selalu. Pak. Terima kasih banyak, Dr. Azhadi. Sehat. Assalamualaikum Sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akhiri, Dok ya. Ya, sama-sama Pak. Iya.